Baik, seperti yang sudah teman-teman lihat bahwa pada video kita kali ini kita akan bahas tentang SPLDV. Jadi SPLDV ini adalah singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV adalah materi kelas 8 semester 1. Jadi kalau teman-teman lihat di buku karya Kemdikbud, ini adalah bab terakhir di semester 1. Nah, kalau teman-teman yang mau laksanakan ujian akhir semester, SPLDV ini adalah materi yang masuk dalam ujian nantinya. Pertama kita berkenalan dulu dengan SPLDV ini, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi teman-teman akan ketemu dengan dua variabel nantinya, alias hurufnya ada dua, apakah A dengan B, X dengan Y, P dengan Q, terserah apa saja hurufnya. Yang jelas kita akan menggunakan dua variabel. Kemudian kenapa linear? Disebut linear karena variabelnya berpangkat satu atau bisalah dikatakan nggak ada pangkatnya begitu. Kemudian persamaan, kenapa dikatakan persamaan? Karena kita akan ketemu nanti dengan yang namanya tanda sama dengan, sehingga dia disebut dengan persamaan. Selanjutnya kenapa sistem? Ya karena persamaan linearnya ini sudah lebih dari satu. Kalau di kelas 1 atau kelas 7 kita belajar bahwa persamaan linear satu variabel, di kelas 2 kita belajar persamaan linear dua variabel sekaligus persamaannya lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, namun mungkin yang akan sering kita bahas adalah persamaannya itu dua juga gitu loh. Sehingga dia disebut dengan sistem. Sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misal ada 3x ditambah 2y sama dengan 5. Nah ini disebut dengan persamaan linear dua variabel karena variabelnya ada dua, kemudian ada sama dengannya, kemudian variabelnya ini tidak ada pangkat atau berpangkat satu, namun ini baru hanya satu variabel, satu persamaan. Kalau seandainya terdapat lagi 3x dikurang 2y sama dengan 3, nah ini kan sudah dua persamaan. Sudah terdapat dua persamaan, maka kedua-duanya ini disebut dengan sistem. Begitu. Lanjut, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini berarti kita mencari nilai variabel. Kita harus mencari nilai variabel. Jadi kalau misalnya kita punya dua persamaan ini, kita akan cari nilai X dan nilai Y melalui dua persamaan ini. Langkah-langkahnya ada beberapa cara. Pada kali ini kita akan bahas cara eliminasi. Kita coba di sini misalnya terdapat persamaan 5A ditambah dengan 2B sama dengan 16. Kemudian ada persamaan lain 2A ditambah B sama dengan 7. Nah ini kan ada dua persamaan. Kita akan mencari nilai variabel, berarti kita mencari nilai A dan B sehingga persamaan ini bernilai benar. Artinya ketika nilai A ditemukan, B ditemukan, kita kali dengan 5, kita kali dengan 2, kemudian kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi 16. Atau ketika kita kali dengan 2, si A nya ditambah dengan B, hasilnya akan menjadi 7. Nah, cara eliminasi berarti kita menghilangkan salah satu variabel supaya kita memperoleh nilai variabel yang lainnya. Dalam hal ini, tentu bisa saja kita melakukan pengurangan dan penjumlahan. Nah, langkah-langkah pengurangannya bisa kita lakukan dengan cara menyamakan koefisien. Anggaplah di sini kita akan mengeliminasi si variabel A untuk memperoleh nilai B, maka kita samakan dulu nilai koefisien dari A. Supaya sama, kita kali saja. Yang ini dikali 2, yang di bawah dikali 5, sehingga nanti 2 kali 5 10, 2 kali 5 ini juga 10. Koefisiennya menjadi sama. Kita kalikan, hasilnya 5 kali 2 10A. Kemudian kalau kita mengalihkan koefisien A, juga kita harus kalikan semua yang ada di persamaan pertama ini. 2 kali 2 4, sehingga dia 4B, sama dengan 16 kali 2 menjadi 32.
Jadi persamaan 1 jika sudah dikali 2 menjadi 10A tambah 4B sama dengan 32. Lanjut persamaan kedua. 2 dikali 5 10A ditambah 5 kali B jadi 5B sama dengan 7 kali 5 35. Nah ini kan supaya hilang 10 diapakan dengan 10 supaya hilang? Tentu dia kita kurangkan 10 dikurang 10A ini habis 0. 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1B atau B saja, negatif B sama dengan 32 dikurang 35 menjadi negatif 3. Kemudian kalau ketemu negatif kiri dan kanan seperti ini boleh aja kita coret ya, sehingga B sama dengan 3. Nah kita peroleh nilai B nya adalah 3. Lanjut, kalau kita mau mencari nilai A berarti kita harus eliminasi B. Kita salin kembali di sini. 5A ditambah 2B sama dengan 16. 2A ditambah B sama dengan 7. Ini supaya nilai koefisien B nya sama, berarti ini bisa tetap 2, ini bisa kita jadikan 2. Sehingga ini bisa dikali 1, ini dikali dengan 2. Jadi pengalinya boleh terserah apa saja asal dia menjadi sama koefisiennya. 5 dikali 1, kalau semua dikali 1 ini sama saja ya. 5A ditambah 2B sama dengan 16. Kemudian ini berubah, 2A kali 2 menjadi 4A. Ditambah 2 dikali B 2B sama dengan 7 dikali 2 menjadi 14. Ini supaya hilang si B, 2B, 2B tetap kita kurang. Sehingga ini hilang atau 0, 2B dikurang 2B habis. 5A dikurang 4A adalah A. Ditambah 0 sama dengan 16 dikurang 14, 2. Jadi A kita peroleh sama dengan 2. Sehingga untuk sistem persamaan linear ini kita sudah temukan nilai B nya adalah 3, nilai A nya 2. Kita cek, kita coba ambil salah satu persamaan awal kita ini. Misal kita ambil yang 5A tambah 2B, kita cek 5A ditambah 2B sama dengan 16. Kita substitusikan atau kita masuk, kita ganti nilai A dengan 2, nilai B dengan 3. Sehingga dia menjadi 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 16. 5 kali 2 10 ditambah 2 kali 3 6 sama dengan 16. 10 tambah 6 16 sama dengan 16. Jadi benar ya nilai kita. Demikian. Lanjut kita coba contoh kedua dengan soalnya. Misal nomor 2 itu 6P dikurang 2Q sama dengan 10. Kemudian ada 5P ditambah 7Q sama dengan 43. Nah, ini contoh kalau seandainya persamaan pertamanya itu pengurangan dan persamaan keduanya itu penjumlahan. Kalau yang tadi kan sama-sama penjumlahan. Kita coba dengan dua tanda yang berbeda. Cara eliminasinya sama. Pertama, kalau seandainya kita mau cari nilai P berarti kita harus eliminasi nilai Q. Kalau mau cari nilai Q kita harus cari eliminasi nilai P. Kita coba dulu cari nilai P, maka kita harus eliminasi nilai Q. Supaya Q ini hilang, tentu kita harus cari koefisien yang sama, kemudian dia habis atau ketika dikurangkan atau ditambahkan menjadi habis. Ini 2, ini 7, KPK 2 dan 7 adalah 14 yang terkecil ya. Maka ini dikali dengan 7, yang ini dikali 2. Persamaan kita menjadi, kita kalikan seluruh persamaan dengan 7. 6 kali 7 42P dikurang 2 kali 7 14Q sama dengan 10.
Ini dikali 2, 5 kali 2 10P ditambah 7 kali 2 14 Ki sama dengan 43 dikali 2 menjadi 86. Nah, ini kan udah sama koefisiennya, udah bisa kita hilangkan. Menghilangkannya, apakah ini dikurang? Kalau misalnya dikurang, berarti ini negatif 14 Ki dikurang 14 Ki menjadi negatif 28 Ki. Nggak habis dia, maka ini harus ditambah. Jadi kalau seandainya terjadi perbedaan tanda, kita jumlahkan. Kalau tandanya sama, kita kurangkan seperti contoh 1 tadi. Negatif 14 ditambah 14 ini habis atau 0. Kemudian kita tulis sajalah sini 0. 42 ditambah 10 menjadi 52P. Kemudian 10 ditambah 86 ini menjadi 90. Ini enggak dikali 7 tadi ya. 10 kali 7 jadinya 70. 70 ditambah 86 menjadi 156. Kemudian 52P sama dengan 156. Supaya kita dapat nilai P, kita bagi aja ini dengan koefisien P-nya dengan 52. Yang kanan juga harus bagi 52. Sehingga ini habis, tertinggal P sama dengan 156 dibagi 2 dapatnya 3. 2 kali 3 6. Ketemu nilai P 3. Lanjut, kita cari nilai Q. Berarti kita harus eliminasi si P. 6P dikurang 2Q sama dengan 10. Kembali kita salin. 5P ditambah 7Q sama dengan 43. Ini supaya sama koefisien P-nya, KPK 6 dan 5 cuma 30 ya. Berarti ini kita kali 5, ini kali 6. 6 kali 5 30P dikurang 2 kali 5 10Q sama dengan 10 kali 5 50. Lanjut, 5 kali 6 30P ditambah 7 kali 6 42Q sama dengan 43 kali 6 24. 6 kali 3 18, berarti 258. Tes, berarti ini positif, tandanya sama, kita kurang. 30P dikurang 30P ini habis. Negatif 10 dikurang 42 menjadi negatif 52Q sama dengan 50 dikurang 258 negatif 208. Ini kita bagi dengan negatif 52, ini kita bagi juga dengan negatif 52. Ini habis, tertinggal Q sama dengan ini 82 menjadi 4. Selesai. Sehingga kita temukan nilai P nya adalah 3 dan nilai Q nya 4. Kita cek, kita ambil salah satu persamaan, boleh kita ambil nomor 2 juga boleh, kita tes. 5P ini kan 1, ini 2, kita ambil coba persamaan 2. 5P ditambah 7Q sama dengan 43. 5P nya kita ganti dengan 3, berarti 5 kali 3 ditambah dengan 7 dikali 4 sama dengan 43. 5 kali 3 nya 15 ditambah 28 sama dengan 43. 10 30 tambah 5 jadinya 43 sama dengan 43. Jadi ini benar nilainya. Demikian sedikit pembahasan tentang menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika dirasa kurang paham, boleh videonya diulang tonton kembali. Semoga berhasil. Bye-bye.